Puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera bagi dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semuanya. Haleluya. Ada sukacita Allah melimpah di dalam setiap hal atas kehidupan kita. Amin. Sebab Tuhan kita yang sungguh baik, Tuhan yang melakukan segala sesuatunya dengan kekayaan kemuliaan yang dijanjikannya luar biasa bagi kita anak-anaknya. Haleluya. Baik, tema kita bagi hari ini memasuki bulan yang baru, bulan yang ketiga di tahun 2021. Tema kita bagi hari ini adalah iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Iman yang dipuji bukan oleh manusia. Wih, hebat ya kamu percaya, hebat ya kamu bisa yakin bahwa Tuhan akan menolong kamu. Bukan manusia yang memuji, tapi Tuhan Yesus sendiri yang memuji iman seseorang yang sedemikian rupa. Bayangkan kalau saudara dipuji oleh seorang pakar, seorang yang terkenal dalam bidangnya, ketika melihat saudara melakukan sesuatu, dan orang yang hebat, yang pakar ini memberikan pujian untuk apa yang kita lakukan, bukan main bangganya kita, bersyukurnya. Mungkin kita lihat, masa sih saya seperti itu? Bapak Ibu, melalui tema kita belajar satu hal yang sederhana, bahwa Allah itu sebenarnya mau memuji kita. Allah itu mau memberikan sebuah penghargaan pada kita untuk segala sesuatu yang kita lakukan terhadap Tuhan. Tuhan tidak hanya mau memberi dirinya dipuji oleh kita. Kita berpikir seringkali, oh kita hanya disuruh untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, bertepuk tangan bagi Allah. Sehingga sepertinya, apakah Allah juga mau memberikan sebuah pujian bagi kita? Seperti pada umumnya tidak ada seorang pun yang tidak mau dipuji oleh orang lain. Lebih lagi oleh orang yang dia rasa, wah itu orang yang hebat. Tiba-tiba dia berkata, Dek, nak, kamu luar biasa. Pasti ada sesuatu yang, oh terima kasih om, terima kasih pak, terima kasih kakak. Saya bisa menerima suatu perkataan yang sungguh membangun saya untuk saya semakin belajar lebih baik, semakin bertindak lebih hati-hati, semakin berkarya lebih baik lagi dari semuanya ini. Bapak Ibu, tambah kita sadari bahwa sebenarnya Alkitab memberitahukan kita hal ini, bahwa Tuhan sendiri memuji iman anak-anaknya. Dan yang menarik lagi, iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus ini bukan iman seorang Kristen, seorang beriman yang luar biasa, katakanlah salah seorang dari murid-murid Tuhan Yesus, atau seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita berpikir bahwa orang yang memiliki iman yang hebat, pastilah orang itu terkenal di dalam kehidupan kekristenan, di dalam pelayanan dan sebagainya. Tapi kita lihat sebentar bahwa orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus imannya ini bukan orang yang terkenal, bukan termasuk kelompok murid-murid, bukan termasuk orang-orang yang secara tetap menjalankan ibadahnya seperti yang kita lihat pada umumnya kita pahami. Tidak demikian. Bagaimana seorang yang biasa-biasa tetapi imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Ini yang Allah kehendaki. Jangan kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kemudian melalui perbandingan itu kita berpikir mana mungkin Tuhan menjawab. Kita lihat, oh hamba Tuhan itu pantas, dia diberkati, pantas Tuhan. Seringkali kita akan berprasangka seolah-olah Tuhan bertindak tidak adil, seolah-olah membanding-bandingkan, oh imanmu tidak sesuai iman. Tidak demikian. Allah memberikan pujiannya ketika dengan sebuah sikap iman yang sepenuhnya, bahkan diberikan sebuah contoh kepada kita, seorang yang bukan siapa-siapa, seorang yang bukan dikenal oleh para murid-murid yang lain. Siapa orang ini? Sehingga tiba-tiba Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sungguh aku tidak pernah iman sebesar ini, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini luar biasa. Itu diucapkan Tuhan Yesus di depan murid-muridnya. Pasti murid-muridnya, wih, kita aja gak pernah menerima pujian seperti itu. Di depan orang banyak, bagaimana orang ini punya sikap iman yang luar biasa. Nah, bagi hari ini inilah yang kita belajar. Bagaimana Tuhan pun sebenarnya ingin kita memiliki iman yang demikian dalam kehidupan kita. Allah tidak memandang kita apakah kita saat ini sebagai seorang Kristen dalam keadaan yang bagaimana. Asal kita percaya. Asal kita percaya. Allah tidak mengukur kondisi keadaan luar kita. Oh, saya ini orang yang sungguh beribadah, yang setia saleh. Tapi kalau kita tidak
menunjukkan iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan, maka segala kesalahan yang kita buat ini hanya sekedar suatu yang kita lakukan karena perintah manusia, bukan oleh karena kesadaran, bukan oleh karena ketulusan, kejujuran. Karena kita hanya melakukan apa yang diatur oleh manusia, apa yang diperintahkan oleh manusia adalah suatu yang terbatas, suatu yang bahkan sia-sia. Tetapi apa yang kita lakukan kepada Tuhan, itulah yang sempurna, itulah yang ajaib, itulah iman yang sesungguhnya, yang Allah mau katakan, terima kasih anakku, engkau sudah beriman kepadaku dengan cara yang sangat unik, sangat berbeda dengan cara-cara yang lainnya, yang sungguh membuat aku berkata, aku tidak pernah menjumpai iman seperti ini, bahkan pada diri orang Israel atau orang Kristen yang lainnya pada umum. Siapa kira-kira orang ini? Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Iya, seorang perwira di Kapernaum. Mari kita buka firman Tuhan. Injil Matius pada pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-5 ayat 13 sampai yang 13. Inilah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, bahwa Allah sebenarnya mau memberikan sebuah penghargaan, mau memberikan sebuah pujian tanpa mengukur, mempertimbangkan menurut kita membandingkan, saya tidak mungkin memiliki jawaban, saya tidak mungkin diberkati Tuhan, saya tidak mungkin menerima hal yang lebih daripada orang itu, Bapak Pendeta itu, atau seorang pendoa, atau seorang yang sangat rohani, mereka yang lebih berat menerima berkat-berkat rohani. Bukan demikian. Mari singkirkan segala konsep agamawi yang seperti ini yang senantiasa kita miliki, sehingga itu sendiri membatasi kita. Padahal Allah mau memberikan pujian, penghargaan, upah kepada kita tanpa memandang, tanpa melihat latar belakang siapa diri kita. Matius pada pasal ke-8 mulai ayat yang ke-5. Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Ayat yang ke-5 mulai. Kemudian, dan memohon kepadanya, Tuhan, ayat yang ke-6, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, ia sangat menderita. Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, aku akan datang menyembuhkannya. Kalau kita menerima sebuah pesan seperti ini, aku akan datang, apalagi dari seorang yang sangat berpengaruh, sangat luar biasa, pasti ya sudahlah, kita tunggu aja kedatangannya. Kita tidak perlu berpikir, kita tidak perlu memiliki sebuah rencana yang lain, karena ini orang yang sangat-sangat kita harapkan kedatangan. Kalau dia sendiri sudah memberikan sebuah janji, memberikan sebuah kita harapan, tentu kita langsung sudah tidak perlu merepotkan dia dengan sebuah pemikiran-pemikiran, ide-ide, rencana yang lain. Biar baik, kita tinggal tunggu aja, nantikan dia. Tuhan Yesus pada ayat yang ke-7 sudah berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Kalau kita sudah diberikan janji seperti ini, pasti ya sudah, kita tinggal duduk manis di rumah, kita tinggal siap buka pintu, siap di rumah, tinggal kita siapkan keluarga kita. Nanti Tuhan Yesus datang kemari. Itu menjadi sebuah kebanggaan, sukacita yang luar biasa, luar biasa. Rumah orang itu dikunjungi oleh Tuhan Yesus, oleh seorang tokoh yang luar biasa pada waktu itu. Sekali lagi, Allah memberikan sebuah hal yang luar biasa, tapi justru disinilah ketika orang berpikir demikian, bahwa baik, kami cukup. Kebanyakan orang pasti baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah mau datang ke rumah kami tunggu ya Tuhan Yesus. Secara bahasa komunikasi yang sopan biasanya seperti itu normal. Disinilah kelebihan iman seorang perwira Kapernaum. Dia tidak menjadikan perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi suatu hal yang membuat dia berhenti, dan kemudian ya sudah, dia duduk manis di rumah dan tinggal menunggu di jalan. Kira-kira Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan rombongannya jam berapa datang, dan dia sudah memberitahukan kira-kira ada protokoler apa, karena dia adalah seorang perwira. Ingat, perwira Romawi itu memiliki pasukan 500 sampai 1000. Bukan orang kecil. 500 sampai 1000 perwira Romawi pada waktu itu. Dia bisa aja menyuruh bawahannya, menyuruh hambanya, seperti yang nanti diberitahukannya selanjutnya. Tapi dia tidak melakukannya, sebuah tindakan iman yang luar biasa. Dia punya 500 sampai 1000 anak buah yang dia bisa suruh, orang percayaannya. Tapi tidak, dia sendiri datang.
Dia tinggalkan segala sesuatunya untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus untuk menyampaikan keinginannya tidak sia-sia. Karena Tuhan Yesus kemudian memberikan jawaban, baik, aku akan datang, bukan datang sekedar tatap muka, sesuai dengan apa yang dia inginkan, menyembuhkan hambamu itu. Aku akan datang menyembuhkannya. Lihat itu. Tapi apa? Kemudian pada ayat yang ke-8 jawab perwira itu. Tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus. Yes. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Artinya perwira ini tidak menunggu Tuhan Yesus sampai datang ke rumahnya. Dia merasa tidak perlu sampai Tuhan Yesus merepotkan diri untuk datang ke rumahnya. Ini sebuah tindakan iman yang tidak biasa. Secara normal seringkali kalau ada orang yang berkata, saya akan main ke rumahnya, pasti kita akan tinggal. Tidak perlu. Boleh ada sesuatu yang kira-kira saya bisa dengarkan hari ini saat ketemuan yang singkat ini. Dia seperti itu. Ada sesuatu yang saya perlu dengarkan. Biasanya kita terlalu sopan, kita terlalu malu, kita terlalu segan. Oh ya baik, nanti saya tunggu di rumah. Dia punya iman yang berbeda. Dia tidak perlu. Padahal Tuhan sudah dengan tegas mengatakan, aku akan datang dan menyembuhkannya. Tapi perwira ini memiliki iman yang tidak biasa. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Artinya Tuhan tidak usah repot. Tuhan tidak perlu Tuhan datang ke rumahku. Hari ini juga, jahit ini juga ketika aku... Ya, katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan... Tuhan tidak perlu secara langsung harus hadir di rumahku. Tuhan tidak perlu secara langsung meletakkan tangan atau berkata-kata secara langsung. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak berhadapan langsung dengan yang sakit. Orang ini hanya sekedar sebagai pengantara, kurir. Tapi justru kira-kira yang beriman di sini siapa? Hamba ini atau perwira? Perwira ini. Hamba ini mungkin nggak tahu kalau bosnya itu lagi memikirkan dia. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat betapa besarnya kasih seseorang. Kita melihat kasih yang begitu besar. Inilah yang sudah membangkitkan iman yang luar biasa dalam diri seorang perwira. Dia adalah perwira yang memiliki 500.000 anak buah. Dia bisa mengirim utusan, asisten, ajudannya, tangan kanannya. Tapi dia tidak dia sendiri. Untuk siapa? Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan keponakannya. Untuk hambanya atau budak di dalam rumahnya. Untuk seorang budak. Tuhan Yesus memperlakukan sedemikian rupa. Belum Tuhan Yesus, tapi perwira ini memperlakukan sedemikian rupa. Perwira ini orang apa? Orang Romawi. Perwira Romawi. Budak pada waktu itu bisa jadi orang Israel sendiri. Saya sih lebih yakin ini orang Israel. Tapi apa selama ini orang Israel melihat Romawi sebagai penjajah, Romawi sebagai bangsa yang sudah menekan mereka, menindas mereka. Tapi Allah sudah memakai seorang yang tidak terduga, yaitu orang Romawi yang selalu dikatakan oleh orang Israel, mereka adalah orang yang menindas kami, menjajah kami, menguasai kami. Tapi justru oleh perwira Romawi ini menunjukkan kasih perhatiannya kepada seorang budak. Inilah yang menimbulkan iman yang luar biasa dalam diri perwira ini. Belas kasihan yang timbul dari hatinya. Bapak Ibu, kenapa iman kita tidak bisa bekerja secara maksimal efektif? Karena iman kita seringkali kita tunjukkan untuk diri kita. Kita tujukan pada untuk keluarga kita sendiri. Ketika ada orang lain, apalagi orang yang tidak kita perhitungkan, kita cenderung meremehkan. Anda perlu ngapain? Siapa dia? Tapi perwira ini beda. Lihat hamba di dalam rumahnya, dia tidak perlakukan hamba pada waktu itu. Budak itu nggak ada nilainya, Bapak Ibu. Maaf kata, anjing lebih berharga daripada seorang budak pada waktu itu. Seorang budak kalau dia disuruh mati, mati. Hidupnya tidak punya hak hidup dia. Nilai tebusnya sangat-sangat mahal. Apalagi sudah menjadi hambanya seorang pejabat Romawi. Itu luar biasa, engkau tidak akan bisa melepaskan diri di dalamnya.
Tapi apa yang terjadi ketika mungkin budak ini berpikir, aku sudah menjadi budak, aku sudah menjadi hamba seumur hidupku, aku akan menjadi pelayan dengan kondisi yang mungkin ini perwira Romawi yang kejam. Tapi yang terjadi sebaliknya, perwira ini begitu besar kasihnya. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Lihat, ia bisa mengerti apa yang dialami oleh budak ini. Perwira ini yang berpikir dia hanya mengatur keamanan, ketertiban, wilayah Yudea, wilayah Syria dan sebagainya. Tapi hari itu dia bisa punya perhatian untuk hal yang kecil kepada seorang yang lain, yang bukan keluarganya. Inilah iman yang harus kita bangun. Iman yang dimulai dengan kasih. Kasih yang tidak membedakan muka. Kasih yang tidak memandang rupa. Kasih yang tidak melihat siapapun orang yang harus kita kasih. Siapa dia? Untuk apa dia? Buat apa dia? Bukan. Perwira ini berjerih lelah untuk supaya dia dapat menolong hambanya loh. Seringkali kita bertindak dengan iman untuk diri kita. Untuk masalah kita. Kalau kita mulai memiliki masalah untuk diri kita sendiri, baru kita beriman untuk diri kita sendiri. Tapi sedikit kita beriman untuk seseorang yang butuh, apalagi orang yang kita tahu dia sedang dalam keadaan menderita. Itu yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini. Bagaimana dia menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Mari kita lanjutkan lebih dulu. Setelah perwira ini berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri, ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada prajurit-prajurit. Ada prajurit. Dan jikalau aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Atau kepada yang lainnya datang, maka ia akan datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Lihat, kemudian dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia adalah seorang perwira. Itu sebuah jabatan yang luar biasa. Kita tahu perwira saat ini luar biasa sudah. Apalagi pada masa itu, di mana sedikit orang yang sungguh bisa mendapatkan. Perang waktu itu betul-betul mengerikan. Perang sekarang enak pakai pistol, tapi dulu langsung berhadapan face to face, pedang, panah, tombak, mengerikan. Jadi betul-betul butuh seorang yang sungguh cakap, sungguh berarti sehingga dia bisa menjadi seorang perwira. Karena itu ketika dia ada dalam posisi itu, tentu itu menjadi posisi yang sangat mahal dia bisa capai. Dia layak dihormati, dia layak menerima segala fasilitas. Tapi apa yang dilakukan oleh perwira ini? Aku ini hanya seorang bawahan. Bapak Ibu. Pertama, dia memikirkan orang lain. Dia punya belas kasihan pada orang lain. Yang kedua, dia menganggap dirinya, aku bukan seorang. Orang tahu dia perwira di Kapernaum. Tapi lihat, dia merendahkan dirinya, aku ini seorang bawahan. Artinya di atasku ada pimpinan. Dia tidak banyak orang, baru dengan satu gelarnya saja sudah membanggakan, padahal di atas dia masih ada pejabat yang lain. Tapi dia sudah seolah-olah merasa dirinya luar biasa. Padahal di atas dia masih ada orang hebat. Inilah yang latar belakang sedikit kita lihat bagaimana sehingga orang ini kemudian mengalami sebuah respon pujian dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Ia telah menunjukkan kasihnya kepada hamba-Nya yang ada di rumahnya berbaring sakit. Dia menunjukkan kerendahan hati. Sudahkah kita cukup rendah hati? Bagaimana supaya kita memiliki iman yang sepenuhnya? Seharusnya kita membangun kerendahan hati. Jangan kita menjadi congkak, pongah dengan apa yang kita banggakan dengan diri kita sampai kita meremehkan orang lain. Itulah sebabnya kita kehilangan kepekaan, kesadaran, kehilangan hati nurani yang suci, yang murni. Karena kita sudah sombong dengan diri kita, sehingga kita merasa diri kita sudah lebih daripada orang lain, sehingga kita tidak peduli kasih, meremehkan orang. Sampai kemudian kita pun akhirnya mengangkat-ngangkat diri kita sedemikian rupa. Tapi lihat perwira ini, aku ini hanyalah aku sendiri seorang bawahan. Lihat kata bawahan itu semua. Padahal engkau ini perwira. Wow, luar biasa.
Apa yang terjadi kemudian ayat 10 ini menjadi ayat kuncinya. Setelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah Tuhan Yesus, heranlah ia. Baru kali ini Tuhan Yesus heran. Tuhan itu bisa heran. Allah itu sumber keheranan bagi kita. Tapi kali ini Tuhan bisa heran melihat seseorang dengan tindakan kasih, tindakan kerendahan hatinya. Untuk dia sungguh bagaimana dengan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Padahal dia adalah orang Romawi, bukan orang Israel. Sedangkan Tuhan Yesus adalah orang Israel, murid-muridnya orang Yahudi. Itu adalah bangsa yang dijajah oleh Romawi. Dia tidak malu sebagai bangsa penjajah untuk merendahkan diri dengan pangkatnya sebagai perwira. Sebab itu setelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini. Nah, ini keren. Bukan belum ya. Kalau belum itu mungkin nanti akan ada. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pernyataan firman yang luar biasa. Bukan perkataan nabi, bukan iman seorang nabi, bukan iman seorang rasul, bukan Paulus, bukan Petrus, tapi seorang perwira Romawi yang mungkin dia belum kenal bagaimana ibadah kumpulan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia tidak kenal, tetapi dia cukup dengan pendengarannya, dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui berita-berita yang dia dengar. Dia sendiri pun menerima pengajaran Tuhan Yesus itu sebagai sebuah kebenaran yang dia hidupi, dan itu dibuktikan bagaimana dengan kasihnya. Bagaimana dengan kerendahan hatinya yang sedemikian rupa. Dan hasilnya, akibatnya luar biasa. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini belum pernah aku jumpai pada. Bukan belum ya, seringkali kita ini suka belum, karena kita berpikir kita mengharapkan akan. Tidak pernah aku jumpai. Tidak pernah itu suatu yang berbeda dan belum. Belum itu berarti nanti. Belum sekarang, tapi ya bukan hanya belum. Tapi Tuhan berkata tidak pernah. Berarti betul-betul tidak ada yang seperti ini. Petrus sendiri pun percaya. Tapi kemudian Petrus ditegur Tuhan. Mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau bimbang, hai orang kurang percaya? Ketika dia mulai berjalan pertama dengan iman dan kemudian tenggelam, lihat Tuhan tidak memberikan sebuah pujian yang khusus bagi seorang Rasul Petrus. Sedemikian rupa, tetapi kepada perwira Kapernaum ini, Tuhan memiliki sebuah pujian yang luar biasa. Aku tidak pernah menjumpai iman yang sebesar ini pada seorang pun di antara orang Israel. Bapak Ibu, inilah yang menjadi pujian yang Allah berikan kepada seorang perwira Kapernaum. Padahal dia secara pribadi punya pangkat, punya jabatan. Biasa orang seperti ini, orang dunia seperti ini, untuk percaya kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, kita lihat saja orang kaya begitu banyak sombong untuk datang kepada Tuhan aja. Dia menjaga jarak, dia membatasi dirinya. Lihat begitu banyak orang. Kenapa saya harus begitu rupa? Memangnya saya tidak punya apa-apa kah? Lihat perwira ini berbeda. Oleh karena imannya, dia menunjukkan kasihnya sedemikian rupa. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia menunjukkan belas kasihan untuk bagaimana dia bisa menolong orang lain. Dia tidak memikirkan keluarganya sendiri. Dia memikirkan seorang yang bukan keluarganya sedikit pun. Merendahkan dirinya sedemikian rupa, sampai Tuhan memberikan pujian yang luar biasa. Dan ayat selanjutnya, ayat yang ke-12 dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada saat itu juga berarti sebelum dia berjalan pulang, sebelum dia tiba di rumah, hamba itu kaget. Loh, aku kok bisa tiba-tiba merasakan ada sebuah kuasa, sebuah kekuatan yang membuat dia. Hamba itu tidak diceritakan bagaimana reaksinya. Tapi setidaknya kita tahu ini karena ada seorang lain. Bapak Ibu, bagaimana iman kita ini bisa mempengaruhi kehidupan orang lain? Kalau kita sungguh-sungguh kita melakukan dengan kasih, bagaimana iman kita itu bisa membuat orang lain pun dapat mengalami kekuatan Tuhan.
Mungkin orang lain itu nggak tahu, tapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan itu didasari oleh kasih. Ada banyak orang percaya hanya untuk memamerkan, lihat ini Tuhan berkati saya. Imannya hanya untuk pamer saja. Lihat ini Tuhan mengurapi saya. Lihat ini Tuhan pakai saya. Tapi perwira ini dia tidak pernah berpikir bahwa kemudian karena imannya Tuhan akan memuji secara terang-terangan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang mengikutinya, mereka berarti itu di tengah banyak orang dalam negeri, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Perwira itu sampai malu. Saya percaya perwira itu adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak berharap bahwa Tuhan Yesus akan menyampaikan perkataan sedemikian. Semua orang, para rasul pasti langsung akan melihat, ya, adakah orang menganggap kita sepertinya, siapakah, bagaimana? Seringkali kita, iman kita tidak seperti dia. Iman kita tidak seperti orang itu. Iman kita tidak seperti hamba. Tuhan tidak melihat siapa orangnya. Seperti perwira Kapernaum ini. Asal kau sungguh percaya, dibangun oleh sebuah, bagaimana sekali lagi ada latar belakang yang bukan, iman ini ternyata bukan iman yang begitu saja sekonyong-konyong timbul begitu saja seperti bim salabim. Tapi lihat, iman ini timbul oleh karena kasih. Di mana ada kasih, disitulah iman yang sesungguhnya pasti terjadi. Iman yang sungguh mendatangkan pujian di hadapan Tuhan. Matius 13, Matius pasal 9, maaf, terbalik. Matius pasal 9, 13. Jadi pergi dan pelajarilah firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Yang ku ingini adalah belas kasihan, bukan persembahan. Tetap dalam tulisan Rasul Matius. Rasul Matius menunjukkan bagaimana proses iman ini kemudian dijelaskan secara perkataan Tuhan melalui pengajaran Tuhan Islam. Pasal berikutnya, pasal 9. Matius 9 ayat 13. Jadi pergi dan pelajari firman ini, yang ku kehendaki ialah bukan persembahan. Inilah menjadi salah satu dasar kenapa kita gereja tidak mewajibkan kita harus menjalankan persembahan. Kita datang bukan untuk persembahan itu. Kita harus belajar, kita datang dengan hati yang penuh syukur pada Tuhan. Yang ku kehendaki bukan belas kasihan. Bukan persembahan, tapi belas kasihan. Bapak Ibu, ini loh, belas kasihan perwira Kapernaum ini yang sudah membangun sebuah iman, bangunan iman yang luar biasa. Berapa banyak belas kasihan kita terhadap jiwa-jiwa. Berapa banyak belas kasihan kita. Kenapa kita sendiri belum bisa menjamah, menyentuh banyak jiwa? Jangan-jangan kita kurang kasih. Sebab itu iman kita sendiri kenapa tidak bisa bertumbuh sedemikian rupa? Jangan-jangan kita membatasi kasih kita hanya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kebutuhan kita. Sehingga kita lupa bahwa ada orang-orang lain pun yang harus disentuh dengan kasih Tuhan melalui kita. Ada orang-orang lain juga seperti hamba perwira Kapernaum ini, yang harus disentuh, yang harus dijamah, yang harus dipulihkan oleh kasih kita. Tetapi apa yang terjadi? Kita dengan diri kita sendiri, kita memikirkan diri kita sendiri, kita tidak peduli dengan yang lainnya. Kenapa? Ya karena kita tidak cukup rendah hati. Seperti yang dikatakan perwira ini, kenapa bisa memiliki kasih? Karena dia sangat rendah hati. Aku ini hanya seorang bawahan. Bapak Ibu, kadang kita mikirlah, sombong itu apa gunanya sih? Menjadi congkak itu apa baiknya? Apa manfaatnya? Sebaliknya, kalau kesombongan justru membuat kita tidak bisa berbuat kasih. Seharusnya kita bisa berbuat baik, seharusnya kita bisa mengampuni, memaafkan. Tapi karena kita sombong, kita tidak mau melakukan itu, buat apa? Akhirnya kita kehilangan kasih. Dan bagaimana kita bisa mengalami manifestasi iman seperti hamba ini tiba-tiba sembuh sebelum bahkan tuannya belum datang ke rumah, dia sudah melompat kegirangan. Aduh, aku mau tunggu Tuhan. Pasti dia adalah, kalau dia sendiri, kalau perwira ini sakit aja, hamba yang dipikirkan, apalagi dia sehat. Pasti mereka punya hubungan yang sangat baik. Dia pasti tunggu-tunggu tuannya. Dia mau cerita, Tuhan aku sudah sembuh dengan sendirinya. Dia tidak tahu bahwa imannya bukan
Imam, tuannya bukan pergi ke apotek cari obat, bukan pergi ke dokter, tapi dia pergi kepada dokter di atas segala dokter, yang memberikan jawaban lebih daripada sekedar apa yang dapat dilakukan oleh seorang manusia. Tidak perlu ada secara bahkan iman ini membuat tuh katakan saja sepatah kata. Wow. Berapa banyak kita pikir selalu tunggu hamba Tuhan datang ke rumah saya. Tunggu ada seorang yang sungguh punya karunia, punya kelebihan. Dan supaya kita datang ke tempat atau kita. Kenapa kita tidak percaya, kita tidak berkata seperti perwira. Lihat ini orang Romawi, dia tidak mengenal kekristenan lebih dalam dari kita loh. Kita sudah mengenal Tuhan lebih daripada perwira ini. Perwira ini belum dibaptis. Perwira ini tidak pernah mengalami pendalaman Alkitab. Perwira ini tidak ada dalam tim. Pada waktu itu masih Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Belum ada jemaat mula-mula. Jadi orang ini betul-betul asing dari lingkaran kekristenan. Tapi bagaimana Allah melawat perwira Kapernaum? Karena dia pada dasarnya memiliki hati yang baik dan benar. Bagaimana Allah mau memakai kita? Bagaimana Allah mau menyatakan kemuliaan di dalam kita? Kalau kita sendiri menyadari atau tidak menyadari tentang bagaimana sikap kita. Adakah kita punya hati yang baik pada orang? Adakah kita mau mengasihi belas kasihan? Adakah kita mau merendahkan diri? Kalau kita mencongkakkan diri, menyombongkan diri, apa yang akan kita mau dapat? Bapak Ibu, kalau manusia dunia sombong, ya kita tahu itu manusia dunia. Tapi kalau kita orang Kristen masih sombong, berarti kita belum kenal Tuhan kita. Harusnya kita ini rendah hati. Kita harus sangat rendah hati. Amin. Kalau engkau merasa punya sesuatu yang lebih, kelebihanmu itu sebatas apa? Kalau kita punya sesuatu yang menonjol, hal yang menonjol dalam dirimu, sebatas apa? Artinya itu ada batasnya. Bahkan di atas kamu ada yang lebih baik dari kamu kok. Ada yang lebih menonjol dari kamu. Terus kalau engkau membanggakan, menyombongkan dirimu dengan hal itu, buat apa? Apalagi kalau engkau tahu semua karena anugerahnya. Lu kan lebih celaka lagi. Lu tahu dari anugerah Tuhan kok malah sombong. Harusnya semakin merendahkan diri. Sebab itu perwira ini memiliki iman yang dahsyat, iman yang luar biasa. Wow. Ada banyak kata wow terhadap seorang iman, seorang perwira Kapernaum. Yang menakjubkan, yang mengagumkan, dan dibalik ini semuanya, walaupun dia tidak masuk dalam rombongan Tuhan Yesus atau mulai ikut-ikutan Tuhan Yesus, pasti dia jaga jarak karena dia tahu diri perwira. Dia akan diawasi oleh pimpinan di atasnya. Kenapa kau mulai ikut-ikut dalam kumpulan sekte Yahudi itu? Engkau ikut kumpulan sekte Kristen itu, bukankah mereka dari bangsanya sendiri dianggap sesat? Kenapa engkau perwira? Kau perwira. Dia sendiri pasti jaga jarak sedemikian rupa. Tapi hal itu tidak membatasi hatinya, kerinduannya untuk dia dapat mengerti, dapat belajar dari pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana itu kasih, bagaimana itu belas kasihan, bagaimana kerendahan hati, sampai imannya pada satu waktu oleh karena apa yang dia dengar, dia pelajari, itu timbul ketika imannya diuji. Iman kepercayaannya melalui berita-berita yang dia dengar tentang Tuhan Yesus diuji melalui bukan keluarganya, hambanya diuji. Apakah betul Tuhan yang aku tiru, yang aku pelajari itu sungguh sanggup menyatakan kuasanya? Dan ajaib. Semuanya itu terjadi. Hambanya sembuh. Tanpa perlu dia pergi lagi cari obat di mana, cari dokter di mana, apotek mana, tidak perlu. Maka seketika saat itu juga hambanya sembuh. Kerendahan hati. Bapak Ibu, kerendahan hati itu adalah sikap menyadari siapa diri kita. Kita harus selalu menyadari siapa diri kita. Perwira ini menyadari aku ini seorang bawahan. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Seperti kalau aku menyuruh, jikalau aku menyuruh seorang prajurit pergi, maka ia akan pergi. Demikian. Artinya aku pun punya atasan. Kalau atasanku menyuruh aku pergi, aku akan pergi. Kalau atasanku menyuruh aku datang, maka aku akan datang. Kalau atasanku menyuruh aku kerjakan ini, aku akan kerjakan ini. Sebuah kerendahan hati yang luar biasa diberitahukan pada Tuhan Yesus. Di depan orang banyak itu.
menyadari sepenuhnya keberadaan kita, diri kita di hadapan Tuhan, maka itu akan menolong, memampukan kita untuk kita menempatkan diri kita sebagaimana semestinya di hadapan Tuhan dan sesama kita. Sehingga kita tidak pernah memikirkan seorang lebih rendah dari kita, seorang lebih buruk dari tidak. Karena kita sadar siapa diri kita. Sebaliknya secara cepat Amsal 16 ayat yang ke-18 menyatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak tidak akan melihat manifestasi kuasa Allah. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, hancur. Hati-hati Bapak Ibu. Hamba kita sadari kecongkakan, kita tidak mau menyadari keberadaan kita. Orang yang tidak menyadari berarti tidak sadar kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Baliknya Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, diulangi, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Untuk dihormati, mendapat respek dari orang itu sederhana. Bukan bicara kamu prestasi, kamu orang pinter, kamu orang berduit. Bukan. Be humble, rendah hatilah. Sudahkah kita cukup rendah hati supaya kita bisa? Kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. 18 ya. Iya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Kerendahan hati, Bapak Ibu tidak usah repot. Bagaimana saya bisa mendapatkan respek? Rendah hati Tuhan. Rahasia kebenaran untuk kita bisa mendapatkan respek dari orang itu bukan soal kamu pintar, kamu lulusan dan bukan. Justru kalau kita pintar, kalau kita punya semuanya seperti Kapernaum, tapi kita tidak rendah hati, malah sombong kita. Karena itu selanjutnya lagi Amsal 22 ayat yang keempat. Bicara kerendahan hati, Alkitab banyak membicarakan sedemikian rupa. Banyak ayat untuk memberitahukan area yang perlu diperhatikan dalam diri manusia adalah don't be proud. Jangan sombong. Kesombongan itu dikikis habis. Apa yang menyebabkan perwira ini bisa memiliki iman sekali lagi sedemikian rupa? Karena dia rendah hati. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Lihat itu, kehormatan, dan Allah tahu kita butuh kaya. Masalahnya adalah apakah engkau sudah cukup rendah hati? Atau jangan-jangan kekayaan itu membuat engkau congkak, sebab itu engkau tidak diberkati. Karena kita tidak cukup rendah hati. Sebaliknya bahkan awas jangan sampai kita tidak berkati. Kita malah menghancurkan diri kita seperti yang disebutkan Amsal 16 ayat 18. Karena kita tidak cukup rendah hati. Allah terlihat pertama-tama Tuhan tidak ngomong kehidupan ditempatkan belakang. Karena Allah tahu sifat manusia itu mau kaya, mau dihormati, baru ngomong hidup. Lihat Allah sangat jujur. Kamu mau kaya? Ini bukan tergantung dengan segala perbuatan, kerendahan hati. Bapak Ibu, banyak hal yang kita bisa lihat bagaimana oleh karena kerendahan hati setiap anak-anak Tuhan dimunculkan, dibangkitkan secara luar biasa. Sebab itu marilah kita berlomba-lomba membangun karakter yang demikian. Karena kita tidak sedang membangun karakter semata-mata seperti yang di alam perwira Kapernaum. Ketika karakter itu kuat, belas kasihan, kasih itu nyata, tidak memandang orang, tidak menganggap remeh orang, dan kemudian disertai dan kerendahan hati, maka iman itu akan muncul dalam diri orang itu. Walaupun itu orang biasa, tidak menjadi masuk bilangan orang hebat, tapi kalau Allah sudah menemukan karakter. Sebab itu Allah itu tidak, Bapak Ibu saya mau katakan jujur, bukan suatu yang penting bakat, talenta, intelektual, kepandaian. Yang Allah cari itu karakter. Orang yang bodoh, sebab itu Alkitab katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Untuk apa? Enggak main-main. Untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya berhikmat. 1 Korintus 1:27. Dipilih. Saudara pikir Allah memilih saya karena saya punya talenta? Allah memilih saya karena kita pandai. Hati-hati jangan sampai Allah tidak memilih kita. Di sini kebenaran tentang kerendahan hati. Kalau harus cukup rendah hati, jangan ngomong tidak ada hatinya. Ngomong talenta, orang dunia punya talenta lebih banyak. Lihat anak-anak dunia itu masih kecil sudah terkenal di banyak hal.
sesuai bidangnya. Kalau kita semakin hati-hati, jangan sampai Tuhan tidak tertarik, tidak memilih kita. Engkau menganggap dirimu pandai, menganggap dirimu hebat, ya sudah. Bahkan Tuhan memilih orang yang lemah untuk mempermalukan orang yang mempermalukan loh. Kata yang dipakai mempermalukan itu betul-betul membuat orang-orang yang menganggap dirinya hebat itu akan kaget. Kok bisa ya orang seperti ini? Itulah Tuhan kita. Bila mana kita bisa memiliki hal itu, biarlah kita. Siapa yang disebut bodoh? Bodoh bukan berarti berarti nggak usah sekolah dong Pak. Bukan. Pengertian bodoh di sini adalah rendah hati. Kalau engkau punya sesuatu pun, Tuhan ciptakan kita dengan intelektual yang beda-beda, dengan bakat yang beda-beda. Tuhan tidak bisa memungkiri kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti dalam diri kita sudah ada kelebihan. Cuman kelebihan itu jangan dijadikan sebagai sebuah kebanggaan, kesombongan yang membuat kita, oh Tuhan memakai saya karena saya punya talenta. Maaf, kalau engkau tidak mau dipakai, Alkitab mengatakan kalau engkau tidak memuji Tuhan, batu-batu itu bisa dipakai Tuhan. Batu-batu bisa menyembah Tuhan. Alkitab memberitahukan. Itulah yang bodoh, yang lemah, yang dipandang hina, yang tidak terpandang, yang tidak berarti. Disebutkan kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-28. Supaya apa? 29. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Jangan, itulah jangan ada yang sombong. Apa sih yang kita sombongkan? Bapak Ibu, kesombongan itulah menghalangi kita untuk kita bisa melihat bagaimana manifestasi iman. Dan yang ketiga, apa yang karakter yang kita bisa belajar? Pertama tentang belas kasihan. Belas kasihan itu harus nyata Bapak Ibu. Jangan sampai kita, orang sudah, bagaimana kita masih tidak menaruh belas kasihan. Mari kita membangun belas kasihan. Itu harus terjadi. Harus terus nyata. Kita harus cukup rendah hati. Dan yang ketiga, ini bicara penundukan diri Bapak Ibu. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Dan jikalau aku memberi perintah, jikalau aku memberi perintah kepada seorang prajurit pergi, ia akan pergi. Kalau ia suruh datang, ia akan datang. Bahkan kepada hambaku, kalau ia suruh kerjakan ini. Ini bicara penundukan diri. Penundukan diri kepada otoritas. Perwira ini sedang berkata, aku punya otoritas. Aku sudah belajar tunduk kepada otoritas. Ketika apa yang dikatakan otoritas itu diberikan padaku melalui perintah, melalui apapun, maka tidak ada alasan untuk aku mengatakan tidak. Dia akan datang. Sebagaimana aku menyuruh seorang prajurit datang, maka dia datang, pergi, dia pergi, kerjakan. Demikian juga dia melihat otoritas di atasnya ketika otoritas memberikan perintah. Ini bicara penundukan diri. Ternyata iman ini bukan sebuah proses yang biasa. Muncul dengan biasa. Sebuah sikap penundukan diri yang demikian rupa yang dimiliki oleh perwira ini. Seperti itulah prinsip Tuhan. Seperti aku memberikan perintah kepada bawahanku dan aku diperintah oleh atasanku, aku melakukannya demikianlah. Katakanlah sepatah kata saja. Perintahkanlah. Tuhan tidak perlu repot. Di sini bicara penundukan diri. Perwira ini belajar tunduk terhadap otoritas. Kalau kita tidak tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan pada kita, kita bicara otoritas Tuhan dalam hidup kita akan sepelekan. Ya, Bapak Ibu, jangan kita melawan otoritas, memberontak terhadap otoritas. Itu tidak akan menjadi sebuah gambaran yang benar di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa tunduk pada Allah yang tidak kita lihat? Kalau kepada otoritas yang Tuhan berikan di bumi. Sebab itu dari semula hal tentang otoritas itu dimulai dalam 10 perintah Allah. Hormatilah orang tuamu. Dimulai dengan sebuah otoritas yang sederhana dalam keluarga. Hormatilah orang tua. Kita harus tunduk pada otoritas. Kalau kita tidak menghormati orang tua, bagaimana kita bisa menghormati Allah yang kita tidak lihat? Tuhan tidak tahu kok, Tuhan tidak melihat kok. Terserah saya, mau apa saya, urusan saya. Tidak peduli. Dalam segala hal, sampai kepada seorang istri pun. Efesus pasal 5:22 mengatakan, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini otoritas. Bahkan seperti kepada
Stanley sama Cynthia udah lihat-lihatan. Ini bahan kemarin. Bahan kemarin sudah kami dengar. Harus seperti itu. Lihat penundukan diri, bahkan dikatakan seperti kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita ini tunduk pada otoritas. Banyak kegagalan karena banyak. Esther itu muncul karena istri Raja Ahasiweros tidak mau tunduk kepada Ahasiweros. Dia akhirnya dipecat jadi permaisuri. Kau tidak tunduk sudah. Saya pikir hal itu menjadi satu alasan yang sering kali banyak terjadi dalam rumah tangga. Karena saya katakan betul kedudukan sebagai pemimpin dan penolong. Pria adalah pemimpin, istri adalah penolong. Nah di sini harus penting kedudukan. Kalau pendudukan terhadap otoritas kita tidak benar di hadapan Tuhan, bagaimana iman kita bisa kita bangun untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita bisa tunduk kepada kehendak Allah. Sedangkan pada otoritas yang kita lihat setiap hari aja kita remehkan dan sebagainya. Apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita? Kita perlu belajar tunduk pada otoritas. Amin. Maka ketika kita tunduk, sebab itu Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah. Ya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Engkau tidak bisa melawan iblis kalau tidak dimulai dengan sikap yang tunduk kepada Allah. Penundukan diri ini penting. Bicara tentang kasih, bicara tentang kerendahan hati, akhirnya puncak kepada submission, penundukan diri. Orang yang tidak mau tunduk, ya tadi menanduk, punya tanduk malahan, tanduk sana, tanduk sini. Ya karena tidak punya kasih, tidak mau rendah hati. Tapi kalau kita belajar untuk mengerti kasih, belas kasihan, dan kemudian kita rendah hati, maka penundukan diri kita kepada Allah itu akan luar biasa. Akibatnya apa? Kemenangan, mujizat terjadi seperti yang dialami perwira. Maka iblis akan lari daripadamu. Keadaan apapun, masalah tidak akan bisa menjadi sebuah keadaan yang tetap sama engkau hadapi dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Itu akan berganti padahal dia sudah berkata, ia lumpuh dan sangat menderita. Sebuah keadaan yang secara manusia sepertinya butuh proses yang lama untuk dia bisa dipulihkan. Tetapi ketika dia menunjukkan sikap yang tunduk oleh karena belas kasihan dan kerendahan hati, penyakit itu tunduk dalam otoritas Allah. Lumpuh yang membuat menderita orang ini lenyap pada saat itu juga. Bapak Ibu, tidak tahukah kita bahwa sikap kita yang kita bangun benar di hadapan Allah itu mengerjakan iman. Tanpa kita sadari iman kita itu sedang dibangun, dikuatkan dalam diri kita untuk kita mempercayai Allah sepenuhnya dalam segala sesuatunya. Amin. Bangun iman kita sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Sebab ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Ketika kita sungguh-sungguh membangun iman kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan, ini akan terjadi. Lihat yang pertama, Tuhan Yesus sendiri memuji dia. Pada ayat yang ke-10, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kata Israel itu kita gantikan di antara orang Kristen. Karena dia kenyataannya bukan orang Israel, orang Romawi, perwira Romawi. Dia mendapatkan pujian yang luar biasa. Ada sukacita Allah yang luar biasa. Ada upah yang Allah akan berikan pada kita kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia, memberi upah. Di sinilah upah, ada janji upah. Karena itu Tuhan Yesus sendiri mengakhiri dan khotbah di bukit Matius 5:12 yang mengatakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Allah itu punya janji upah, artinya Allah itu tidak mau berhutang kepada kita. Apa yang kita lakukan bagi Allah, Allah pasti akan membalasnya seperti yang dilakukan orang ini. Walaupun bukan bagian daripada murid-muridku, bahkan secara daging dia bukan orang Israel, tapi dia sungguh-sungguh mengasihi aku. Dengan imannya dia membela, bahkan yang dibelanya hamba, yang bisa jadi hamba itu adalah orang Israel, bukan sebangsa dengan dia. Tapi kasihnya, belas kasihan, dengan sikap merendahkan diri luar biasa ini membuat Tuhan Yesus tidak tahan untuk memberikan pujian yang demikian rupa. Allah memberikan pujiannya bagi kita. Amin.
Karena itu Mazmur sendiri pasal 4 ayat yang 8 berkata, Engkau memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Engkau memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka. Bapak Ibu, sukacita kita datangnya dari Tuhan. Pujian yang kita miliki bukan oleh karena orang melihat, kamu punya apa, kamu bisa, bukan. Karena apa yang kita percaya kepada Tuhan, maka kuasanya akan bekerja. Amin. Sebab itu yang kedua dikatakan kemudian pada ayat yang ke-12, Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Banyak orang, Bapak Ibu, akan ada banyak orang yang percaya, bertobat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh membangun kehidupan kita di dalam Tuhan, banyak orang di luar Kristen akan dengan sendirinya mempercayai Tuhan. Hari-hari ini kita tahu media sosial itu sangat besar pengaruhnya. Dan salah satu hal yang bisa kita lihat dampaknya, kita bisa mengikuti berita-berita apa yang sedang terjadi di dunia. Bapak Ibu, saya harus katakan, orang-orang dari agama lain sedang luar biasa. Setiap hari sedang percaya Tuhan Yesus yang disebut murtadin. Sampai-sampai di Jakarta itu ada gereja murtadin Indonesia. Gereja orang-orang yang didirikan dari orang-orang agama lain. Didirikan oleh Bapak Pendeta dengan latar belakang agama lain, Bapak Saifuddin Ibrahim. Gereja murtadin, ngeri banget. Nah, nama gereja itu disebutkan, saya mendirikan gereja murtadin. Berarti gereja ini mengharapkan orang-orang agama lain meninggalkan agamanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa, ini gereja yang berani mengadakan konfrontasi terhadap dunia. Dan kenyataan demikian terjadi. Bapak Ibu lari ini melihat berita-berita itu mengagumkan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ini loh iman. Ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Allah, pernyataan Allah itu luar biasa. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan akan duduk bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub. Allah akan melakukan suatu hal yang luar biasa. Banyak perkara yang Tuhan akan berikan pada kita. Banyak orang akan sungguh melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan kekristenan kita hanya menjadi sesuatu yang padahal Tuhan berkata banyak orang. Wahyu sendiri memberitakan, Wahyu pasal 7 ayat yang 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan banyak orang yang tidak terhitung banyaknya. Sebuah peneguhan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kembali dinyatakan sempurna oleh penglihatan yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Bagaimana Allah sendiri berfirman bahwa Allah akan membangkitkan banyak orang. Jangan kita ketinggalan, jangan kita tidak masuk dalam bilangan jumlah ini. Kita ini semua sedang berlomba-lomba untuk masuk dalam bagian yang terbaik. Banyak orang. Dan kemudian daripada itu sesungguhnya aku melihat kumpulan besar banyak orang yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah yang duduk di atas takhta. Keselamatan ini loh, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pujian dan kemuliaan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia Ini firman ini sedang terjadi. Banyak orang dari timur dan barat. Sebab itu mari cari Tuhan dengan sungguh. Mari kita tidak jadikan apapun buat kita. Nanti dulu. Nanti dulu. Ketika banyak orang akan datang mencari Tuhan, kita akan terkejut ada orang-orang dari kelompok agama lain yang tiba-tiba mengakui Kristus seperti perwira Kapernaum ini. Dengan begitu bersemangat, Tuhan Yesus luar biasa. Ada beberapa orang yang saya ikuti sampai mengatakan, jangan sampai orang Kristen yang lebih dulu percaya Tuhan Yesus daripada kami, kemudian menjadikan kekristenan biasa-biasa. Kita sangat diingatkan. Terima kasih. Hari ini kalian sudah diselamatkan dan juga mengingatkan kami. Bagaimana kami harus lebih sungguh-sungguh.
kepada Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Sebab Yesaya pasal 60 ayat 7 mengatakan, segala kambing, domba, kedar akan berhimpun kepadamu. Demikian juga domba-domba jantan Nebayat akan tersedia untuk ibadahmu. Kedar dan Nebayat itu anak-anak Ismail. Ismail itu adalah kita tahu sekarang. Itu akan datang mempersembahkan korban. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, dan domba-domba jantan Nebayot. Bapak Ibu, maaf saya harus katakan apa adanya. Banyak orang dari agama lain Muslim ini sedang dinubuatkan. Ini tentang Muslim, terus terang saya harus berani katakan. Kedar dan Nebayot, nanti di Kejadian Bapak Ibu lihat keturunan, ya keturunan Abraham itu salah satunya adalah ini muncul. Jangan heran mereka akan berduyun-duyun. Percaya Tuhan Yesus, dan ini yang sedang terjadi. Bahkan Tuhan menyebutkan dalam kalimat selanjutnya, semua persembahan mereka akan ditaruh di atas mezbah dan akan menjadi korban yang berkenan. Aduh, saya kaget. Jangan sampai kita orang Kristen, mereka ini orang-orang agama lain, persembahan mereka akan berkenan di hadapanku. Bapak Ibu, saya mengikuti mereka sama merinding. Karena mereka, Bapak saya Ibu Dini Ibrahim, saya ngomong sama, waduh kalau lihat kesaksian mereka, ngomong, rumah ini dikasih orang Kristen, mobil semua dikasih. Kemudian datang anaknya yang masih Muslim, namanya Saddam Hussein. Pakaian tulisan kaosnya aja Amazing Islam. Saya harus ngomongkan apa adanya, karena ini pun bisa dilihat di media sosial. Tulisan kaos anaknya itu Amazing Islam. Dia punya 3 anak. Yang paling tua, nama-nama tokoh-tokoh Islam yang fanatik. Ada Saddam Hussein, ada Muammar Gaddafi, Barack Obama kan. Artinya dia dari latar belakang fanatik Muslim. Ketika dia berdoa, dia ngomong sama Saddam Hussein, anaknya lagi berkunjung ke rumahnya. Kau jangan tepuk tangan papa untuk, ini semua pemberian Tuhan. Ini bukan rumah papa. Mobil yang papa pakai itu orang kasih. Rumah ini orang kasih. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Tapi bukan karena ini. Jangan berpikir bahwa karena ini papa silau. Karena tidak. Papa tetap siap jadi martir karena Kristus. Makanya papa dirikan gereja Murtadin Indonesia. Papa tetap berdoa buat kamu. Padahal ke anaknya tulisan tinggi gede, anaknya bapaknya gede, anaknya lebih tinggi gede lagi. Amazing Islam. Dia berkata, papa terus berdoa, kamu pasti mengenal Tuhan Yesus. Padahal anaknya sudah dakwah di mana-mana. Salah satu dakwah anaknya yang saya sempat ikuti, Saddam Hussein berkata, Ponpes Al Zaitun yang ada di Indramayu, mahasiswanya, ustazah dan bakalan ustadznya itu 5.000 sampai 7.000. 5.000, 7.000. Luar biasa. Gurunya 400 sampai 500. Setiap hari harus makan daging, setiap hari harus minum susu. Bayangkan mereka aja bisa beriman kayak gitu loh. Kami harus mikirin akibatnya bertonton. Dan Abi saya, Abi itu panggilan ayah untuk mereka. Abi saya itu merupakan salah satu di antara 400 guru itu. Abi saya termasuk 12 pengawas guru-guru. 12 pengawas guru. Dan dari 12 pengawas guru, bapaknya masuk dalam bagian yang penting. Dia bersaksi tentang Abi. Cuman saya heran, kenapa Abi saya bisa murtad? Abi saya bisa menerima Tuhan Yesus. Saya dengar itu penggalan khotbah sebelum tentang Bapak saya Ibu Dini. Luar biasa. Artinya ini loh Bapak Ibu, sesuatu sedang terjadi hari ini. Amin. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Makanya kalau kita sudah mengalami sesuatu, ayo tambah rendah hati. Tidak ada yang kita bisa semua, ini semua berkat Tuhan kok. Tambah cari Tuhan, lihat sumber yang sumbernya itu Tuhan. Kenapa kita harus membuat diri kita merasa, saya begini, ketika kita lihat orang yang lebih rendah dari kita, ngapain sih? Tidak ada gunanya sama sekali. Mari bangun kehidupan kita.
Sampai akhirnya Bapak Ibu, ayat 12 mengatakan, Matius 8 ayat 12 katakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Lihat perbedaan di sini. Yang satu ada di kerajaan Allah bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Yang satu anak-anak kerajaan itu ada dalam kerajaan yang paling gelap. Anak-anak kerajaan. Bapak Ibu, kalau kita tidak sungguh-sungguh berikan respon yang benar, Tuhan Yesus melalui iman seorang Kapernaum menyampaikan profetik nubuatan tentang apa yang akan dihadapi manusia ke depan, yaitu manusia akan melihat bagaimana penghakiman Allah itu akan terjadi. Allah akan membedakan sungguh-sungguh antara yang umatnya dan bukan umatnya. Ini akan terjadi. Kita langsung saja pada Matius pasal 25. Bagaimana pembedaan ini terjadi? Matius pasal yang ke-25 ayat yang 34 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya. Ayat sebelumnya dikatakan sebelah kanan itu adalah domba-domba, sebelah kiri itu adalah kambing-kambing. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, mari, hai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Karena pada waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Ayat 35. Ayat 35. Karena pada waktu aku haus, engkau beri aku minum. Karena pada waktu aku orang asing, engkau datang mengunjungi aku. Pada waktu aku telanjang, engkau beri aku pakaian. Pada waktu aku sakit, engkau melawat aku. Pada waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Apa di sini yang kita lihat? Kasih. Kasih. Faith without love, it is not the righteousness. Iman tanpa kasih bukan kebenaran. Bagaimana kita bisa masuk dalam kelompok umat Allah yang di sebelah kanan, pembedaan supaya jangan kita menjadi anak-anak kerajaan yang dilemparkan dalam kerajaan kegelapan di mana ada ratap kertak gigi. Sebaliknya pada ayat 41, perhatikan. Dan ia juga berkata kepada mereka yang ada di sebelah kirinya. Inilah perbedaan itu terjadi, Bapak Ibu. Tetap di Injil Matius. Secara konsisten firman Tuhan ini diberitahukan oleh Tuhan. Dari Matius pasal 8 ayat 12 diulangi lagi dalam Matius 25, tetap di Injil Matius. Kita tidak lari kemana-mana. Artinya Allah secara konsisten berbicara tentang firman ini. Iman itu iman yang bagaimana? Ada orang yang bangga dengan iman karunia, oke lah. Tapi sekali lagi kalau engkau tidak membangun dirimu di dalam kasih, dalam kerendahan hati, di dalam sebuah penundukan diri yang benar di hadapan Allah, kita tidak akan melihat iman yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan pada mereka di sebelah kirinya? Nyala engkau dari hadapanku, engkau orang-orang yang terkutuk. Nyala engkau dan pergilah ke dalam api neraka yang kekal, yang telah disediakan Tuhan kepada iblis dan malaikat-malaikatnya. Wow. Akan ada pembedaan yang luar biasa Allah akan mau nyatakan. Sebab itu kita yang berjalan bersama Tuhan percaya, mari bersama Tuhan. Lebih lagi, tidak ada hal apapun. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Kalau sudah makan terus mau cari apa? Kalau sudah punya jam terus mau cari apa lagi? Kalau sudah punya handphone baru terus apa lagi? Kalau sudah punya motor baru terus apa lagi? Kalau sudah punya rumah baru terus apa lagi? Tapi manusia seringkali, ya tambah lagi dong Pak, motornya, mobilnya, rumahnya, dan sebagainya. Akhirnya untuk apa dan untuk siapa itu semua? Bapak Ibu, kita tidak tahu. Padahal semuanya akhirnya kembali kepada sebuah keadaan. Barang-barang itu akan menjadi usang, mobil itu akan menjadi usang, tahunnya menjadi lama. Kalau tidak dirawat lebih-lebih lagi akan gampang soak. Rumah juga akan menjadi tua dan sebagainya. Tidak menjadi suatu hal. Dulu begitu, oh rumah kami baru, kemudian ada rumah-rumah baru lebih baru daripada rumah kita, sampai kemudian model terbaru sudah tipe rumah seperti ini. Rumah kita yang kita bangga baru sudah menjadi tipe yang lama. Tidak ada suatu hal apapun. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Amin. Jangan pandang kiri dan kananmu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Orang itu lebih diberkati dan tidak perlu.
orang itu lebih beriman dari tidak perlu. Lihat dirimu seperti perwira itu melihat dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak membawa apa-apa. Bisa jadi dia datang, Tuhan aku bawa anggur. Dia berapa? Dia punya banyak hal. Tuhan aku bawa ini untuk bisa membuat Tuhan Yesus tertarik. Tidak, dia langsung menerobos dan berkata, Tuhan, hambaku terbaring lemah di sakit. Tidak ada embel apa-apa. Ingat, yang penting bukan persembahan, tapi belas. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya.